Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Alhamdulillah sehat Tat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tat, mbok kula iki diparingi ilmu to Tat. Ilmu apa? Mbok saya tuh dikasih ilmu gimana caranya cari istri yang baik gitu loh Tat. Mencari istri yang baik. Nggih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya usaha. Sini saya katakan usaha. Pasti akan ada target pencapaian atau hasil. Apa yang ingin kita hasilkan dari usaha kita? Misalnya kita pengen punya uang, maka langkah awal adalah memilih usaha yang tepat, kan gitu ya. Memilih usaha yang tepat yang kita nanti yakin ahli di situ, kemudian istiqomah di situ. Nah, belajar terus. Tapi kita sudah merasa yakin akan bisa istiqomah. Akhirnya insya Allah kalau itu dipenuhi, ya akan menghasilkan uang. Begitu pula ketika kita menginginkan sebuah kedudukan, angkat dari yang rendah sampai tinggi. Mereka juga punya langkah. Dari mana saya akan memulai untuk saya itu dihargai berdasarkan pangkat yang saya miliki. Itu. Begitu pula yang ketiga, kan kita butuhnya harta, tahta, kan itu. Yang terakhir wanita. Ini sebenarnya juga usaha, sebuah usaha. Maka ini trik bagaimana kita memilih wanita yang tentunya ini apa ya, kita sebenarnya pengen punya istri itu untuk apa loh? Pendamping hidup Tat. Nah, bahasanya kalau bekerja itu untuk uang. Kalau kita melakukan yang kedua ini, misalnya gabung dengan partai, salah satu langkah mendapatkan kedudukan. Orang sekarang gabung partai, kan itu partai apa yang cocok karena banyaknya partai. Itu bagi kita anggap sah saja, itu mereka pengen. Kalau sekarang mau jadi presiden, kalau nggak ikut partai nggak bisa, mau nggak mau tetap ikut. Berarti kan memilih partai yang cocok, yang yakin nanti akan mampu menjadikan dia presiden atau gubernur atau apa, kan gitu. Iya. Yang ini memilih wanita yang mana, kan gitu ya. Wanita yang mana, ini pekerjaan yang apa, ini partai yang mana, yang ini kan wanita yang mana yang nanti akan melahirkan anak. Jadi kita harus, kalau ini dinapsu semua, nggak akan puas. Orang mencari harta itu kalau awalnya didasari nafsu, bukan memilih pekerjaan yang disenangi, dioberi, nanti dapat pun akan tidak terima. Tidak akan terima juga. Begitu pula kedudukan, udah dikasih kedudukan, setuai, yujek pengen munggah terus padahal yang dulu dewe, gitu lah. Nah, wanita juga kayak gitu. Maka rubahlah yang pertama itu karena nafsu menjadi aku jadi ingin menghasilkan apa. Sedangkan kita diwanti-wanti ya, ketika kita diwanti-wanti oleh Rasulullah. Kemarin pernah saya sampaikan, hidup itu memang ya harus mencari harta, tapi harta ini biar berkah dijadikan jariah. Maka buatlah jariah, target kita itu jariah aja, karena nanti harta kemudian bekerja. Kemudian kalau kedudukan sama, nanti untuk di situ untuk mengayomi jariahnya, atau untuk membuat jariah itu berkembang, tentunya dengan menyediakan lembaga-lembaga pendidikan. Ini perlu kedudukan juga, karena perlu izin juga katanya Pak. Iya. Ya kan, izinnya dari pejabat. Nggih. Nggak bisa kita izin mendirikan sekolahan, pesantren tanpa izin pejabat. Lah kalau kita pejabatnya, kan bisa. Saya mau jadi pejabat biar nanti bisa dibuat target ini. Kalau ini anak memang, tapi soleh. Karena inilah yang akan kita tujukan. Lah langkahnya, ya tentunya kita kan punya kriteria. Setiap orang yang kita tidak paksa pasti milih yang cantik. Satu yang cantik ya. Mesti milih yang cantik. Tapi sekali lagi ya, cantik ini setiap orang beda. Maka saya sarankan kalau mencari wanita, kalau laki-laki loh yang cantik. Ya itu kalau bisa itu yang utama. Laki-laki kata gitu munafik kalau nggak suka sama yang cantik-cantik gitu. Betul. Munafik gitu. Maka cari yang cantik dulu. Iya. Nah,
Tapi cantik itu ternyata masalah. Cantik itu ternyata kita sudah pengalaman. Maksudnya belum banget pengalamannya. Cantik itu ternyata ketika mencari saja itu. Ketika melihat saja, tapi ternyata ketika sudah mendapatkan itu kok nggak cantik lagi ya. Nah ini bahaya. Ini harus segera diantisipasi. Cantik tetapi masalahnya, tetapi yang mereka mau mempercantik hatinya nanti bersama kita. Iya, iya. Jadi kalau sudah membahas masalah yang batin, nah ini perlu yang kedua. Jadi carilah yang cantik awal nggak apa-apa. Tapi kamu harus bisa dengan kecantikannya itu seperti kita berdoa di depan cermin tuh Mas. Allah Rasulullah mengajari kama ahsanta fi khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, ini doa kalau kita bercermin loh. Seperti engkau telah membuat ganteng, seperti engkau telah membuat cantik bentukku, wajahku. Fa ahsin, maka perbaikilah, maka percantiklah, pertampanlah khuluqi, akhlakku. Ini setiap kita bercermin. Karena wanita cantik atau laki-laki ganteng suka bercermin. Dan Rasul ngajari kayak gitu. Maka tahap yang utama, carilah wanita yang cantik kalau laki-laki, tapi yang suatu hari akan bertambah akhlaknya semakin baik. Maka cari, seandainya sudah dapat wanita cantik, coba ditanya, maukah nanti diajak pengajian? Maukah diajak pengajian rutin gitu. Lepas dari hobinya silakan. Wanita cantik suka berdandan, dandan boleh. Berhias boleh, silakan kalau kita mampu. Semakin cantik semakin mahal biayanya. Tapi biaya yang paling mahal kan itu, semua pakai biaya. Biaya paling mahal itu mempercantik akhlak dan hatinya. Karena semua harus disadari nih. Awal memang cantik, tapi harus disadari semua akan semakin pudar. Semua itu akan pudar. Yang cantik akan berubah menjadi, sampai terakhir itu adalah posisi yang paling jeleknya. Jadi gak ada meningkat lebih tambah ganteng, itu gak ada. Itu cuma omong kosong aja. Kalau ketemu kamu tambah ganteng tuh Mas, itu kamu tuh cantik, itu omong kosong aja. Yang bener ya tambah tua ya, tambah yang bener itu. Tetapi yang perlu kita perbaiki adalah yang kita siapkan. Kan udah persiapan, nggak mungkin nikah langsung kan. Iya. Mau nggak ngaji di mana, ngajinya di mana, ya sudah rutin berapa, bisa apa kan bisa ketahuan. Kalau dia mau ngaji bersama kita atau kita bisa memberi pengajian dalam kehidupannya kan gitu, maka nggak apa-apa, diteruskan aja. Karena seperti dalam Al-Quran itu Allah bersumpah 7 kali, wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaksa was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhama fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha. Yang beruntung itu yang hidupnya targetnya memperbaiki hati. Tapi kebanyakan wanita ya ketika kenal itu ya kelihatannya itu baik, cantik. Ya makanya yang namanya untuk memperbaiki hati itu butuh coach. Karena sebagian laki-laki itu terlalu sombong. Maaf ya, saya juga. Cantik itu kan, kalau cantik wajah itu nggak bisa dirubah. Tapi kalau cantik akhlak saya bisa merubahnya. Ini bentuk dari kesombongan seorang laki-laki. Dari itu makanya ya kalau bisa carilah wanita yang cantik tadi loh Mas ya. Tapi kamu jangan punya keyakinan aku akan bisa merubah akhlaknya. Katanya banyak orang yang menikah dengan wanita cantik pada akhirnya ya tidak berubah akhlaknya, malah menjadikan si laki-laki terbawa. Padahal ini yang kedua itu, mencari wanita cantik yang mau dipimpin. Jadi memimpin itu karena dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum wa bima anfaqu. Infak di sini ada 2. Infak untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan infak untuk memenuhi kebutuhan rohani. Kalau kita untuk memenuhi kebutuhan jasmani aja kita perlu bekerja sama dengan orang lain kok. Contoh misalnya saya bekerja, nyatanya saya juga butuh bos. Iya. Nyatanya kalau kita itu ikut perusahaan ya butuh pabriknya. Sampai kita dagang ya butuh produsennya. Kalau kita produsen pun kita butuh
dalam mencari harta aja kita perlu orang lain kok. Harta loh, lah apalagi untuk menghasilkan akhlak yang baik. Kita juga harus punya partner, coach, gitu loh. Nah coach kita siapa? Ya ustadz kita, ulama kita. Kita harus tanya juga sama dia, siapa yang selama ini kamu ngaji, kan gitu. Dengan siapa kamu bersama, kan gitu. Sehingga ketika ada masalah dia akan menjadi penengah. Syukur dia juga sudah bersuami, dia juga seorang wanita juga, silakan konsultasi. Karena pemimpin yang baik itu memimpin setelah terjadi kesepakatan. Nah, gitu. Jadi orang pemimpin yang bijak itu bukan setiap perintahnya ditaati, tapi memimpin dengan kesepakatan. Loh, sholat saja loh, dia ajari dulu cara sholat, baru saya jadi imam kok. Iya. Loh, ada cara. Jadi orang itu kalau sholat subuh 2 rakaat, ada imamnya, kita makmum memang, tapi orang udah tahu nek subuh itu 2 rakaat loh, kayak gini gitu. Mas waktunya sekian. Ketika keluarga itu dibentuk dengan kesepakatan, baru saya yang mimpin, laki-laki gitu. Pilih laki-laki luar biasa lah. Kebanyakan kita laki-laki itu mengaturnya saknya. Pokoknya aku perintah ditaati, aku mau lanang, aku cuma karaku. Lah ini juga baik juga lah. Mau nggak diajak konsultasi lah. Laki-laki itu inginnya mimpin, tapi perempuan itu inginnya menang sendiri. Lah ya kocur. Lah ini kan perlu didiskusikan. Makanya dirapatkan dulu di awal. Lah rapatnya itu perlu ada orang ketiga. Bagaimana membuat manajemen keluarga yang itu akan dijadikan barometer menjalani kehidupan keluarga. Itu jadi arahnya itu jangan sekarang tapi besok. Karena demi Allah, kalau yang melihat yang pertama tadi cantik saja tanpa menyadari bahwa kamu nanti pemimpin, saya siap loh, saya siap kamu beri masukan, kita rapat kesepakatan gini, saya yang mimpin karena butuh pemimpin. Butuh pemimpin. Mungkin yang menjalankan rumah tangga itu adalah perempuan, tapi yang mimpin, yang manajemen kan laki-laki. Tapi itu dengan kesepakatan, gitu ya. Dengan kesepakatan ini yang kedua. Jadi carilah wanita yang siap untuk berkonsultasi, bukan pengen menang sendiri. Atau kita jangan, dan kita siapkan orang yang nanti kira-kira kalau saya berkeluarga itu siapa yang ajak saya konsultasi. Jangan sampai putus. Ini banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di keluarga ini ya mas ya tidak ustadz, apalagi orang biasa. Kenapa ustadz itu kadang-kala rawan dengan masalah wanita ini ya? Ya karena ustadz sendiri tidak punya coach untuk masalah keluarga. Jadi ya mohon maaf kalau saya walaupun dipanggil orang ustadz, saya masih punya kiai gitu loh. Iya. Yang dia tahu semuanya tentang saya, dan saya ketika ada masalah keluarga tetap dia menjadi penengah. Jadi hidup itu bukan masalah menang siapa, kalah siapa kok. Bagaimana kehidupan ini berjalan dengan indah kok, kan keluarga itu perjalanan hidup yang indah, bukan menang-menangan. Nah ini makanya butuh coach. Orang ahli itu butuh coach mas. Yeah. Ronaldo aja butuh coach. Dan coach itu, pelatih itu tidak harus lebih pandai. Yeah. Petinju hebat sekelas Mike Tyson aja ada pelatihnya pak. Maka kita sekarang mulai, apapun ada coachnya. Bisnis kalau bisa ada coachnya, berkeluarga juga ada coachnya. Yang tentunya mereka itu benar-benar kita percaya dan ahli di bidangnya. Itu yang kedua. Mudah-mudahan kalau yang lainnya banyak, ada 3, 4 mungkin banyak sekali, tapi 2 ini aja dulu cukup insya Allah. Mudah-mudahan kalau jenengan pengen nikah lagi ya konsultasi, jangan menang-menangan, nah pengen ada murid jenengan yang pengen nikah diarahkan kayak gini. Intinya ya itu tadi, cantik itu memang nek laki-laki, karena yang tanya laki-laki toh mesti golek sing cantik. Ya wis tak arep sing golek sing cantik sik weh. Sing ora cantik rasa delok sik. Berarti cara survei sing cantik-cantik kuwi sing digoleki ya. Setelah ketemu yang cantik baru dicantikan akhlaknya, dicantikkan hatinya. Caranya gimana? Mau nggak dia diajak untuk ngaji, mau nggak diajak konsultasi, mau nggak nanti diajak rapat untuk memimpin keluarga. Kalau mau jalan, kalau enggak ganti yang cantik yang lainnya saja. Pokoknya yang cantik aja. Pokoknya sekarang saya ngasih rekomendasi yang cantik aja. Nanti enggak kamu malah itu aja wis ngono, tapi ada tahapan berikutnya gitu loh. Oh, coba cantik kalau main pitik, main tubruk ya jangan. Kita manusia itu punya akal. Gitu ya Mas ya. Siap. Cocok ya, yang cantik ya berarti ya. Cocok. Yang cantik menurut kamu fisiknya, tapi yang siap juga dipercantik akhlaknya dengan jalan itu tadi. Gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Matur suwun. Kami